Massa yang kesal merusak minibus karena diduga akan melarikan diri setelah menabrak motor di Kalideres, Jakarta. Asik duduk di atas rel, anggota Polsek Tanah Sareal, Kota Bogor, meninggal dunia tertabrak kereta komuter lain. Pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap. Putri Chandrawati, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, dituntut 8 tahun penjara. Sementara terdakwa lain, yaitu Richard Eliezer, dituntut pidana 12 tahun penjara. Video sekelompok ibu-ibu senam di serambi sebuah masjid apung hingga jadi perbincangan warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini edisi Kamis 19 Januari 2023. Ya, TV dan pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, tabrakan beruntun yang melibatkan bus dan sejumlah kendaraan ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Ya, upaya penyelamatan sopir bus yang terjepit ruang kemudi berlangsung lama dan sulit. Petugas dan warga berupaya untuk menyelamatkan seorang sopir bus yang terjepit di ruang kemudi menyusul tabrakan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di kawasan Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah. Benturan keras dengan kendaraan lain membuat sopir bus terjebak hingga terjepit di kabin tersebut. Sopir bus berhasil selamat karena terluka, langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Merah Putih, Magelang. Kecelakaan ini berawal dari sebuah minibus yang berhenti lantaran ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Beberapa mobil di belakangnya pun saling bertabrakan termasuk bus penumpang. Diduga kendaraan tak menjaga jarak aman di jalan yang menjadi penyebab kejadian ini. Semula mobil Xenia berjalan dari arah Magelang menuju ke Yogyakarta, kemudian sampai di TKP berhenti karena memang di depannya ada kendaraan yang juga berhenti memberikan kesempatan pada pengguna jalan mau menyeberang. Kemudian di belakang Xenia ada mobil CRV bisa berhenti, di belakang CRV ada mobil KBM truk juga berhenti. Nah, di belakang KBM truk itu berjalan KBM bus yang diduga kurang memperhatikan keadaan depan dan jaraknya juga terlalu dekat sehingga KBM bus itu menabrak KBM truk. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat tabrakan beruntun ruas jalan Jogja-Magelang sempat macet hingga 2 km. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Sebuah mobil minibus dirusak massa di kawasan Kalideres, Jakarta Barat usai menabrak 2 pengendara motor. Massa yang kesal lantaran pengemudi berusaha kabur lantas merusak mobil tersebut. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi sebuah mobil minibus dengan nomor polisi wilayah Sumatera Utara. Usai menjadi sasaran amuk massa, warga kesal dan merusak kendaraan ini lantaran pengemudinya berusaha melarikan diri setelah menabrak 2 pengendara motor di depannya. Menurut korban, pelaku memacu mobilnya dalam kecepatan cukup tinggi dalam kondisi arus lalu lintas kendaraan yang sedang ramai dan akhirnya hilang kendali. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil serta 2 motor yang rusak. Sementara itu pengemudi mobil dan 2 pengendara motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas Satwil Jakarta Barat. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya adalah Putri Chandrawati, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, dituntut jaksa penuntut umum 8 tahun penjara. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, ini pemirsa, 2 rumah di Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga peristiwa ini dipicu korsleting listrik. Dalam video amatir yang direkam seorang warga, terlihat kobaran api meludeskan 2 unit rumah di Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu siang. Api pertama kali muncul dari atap rumah dan diduga karena korsleting listrik. Sementara saat kejadian, pemilik bernama Nisan sedang keluar rumah. Penyebabnya insya Allah itu dari listrik lah. Listrik, soalnya di sini nggak ada api, nggak ada yang masak, nggak ada orang lah, nggak ada yang merokok. Soalnya nggak ada orang, cuma berdua, mbah sama yang tua. Yang laki itu keluar ke tetangga. Gitu. Kebakaran itu berlangsung cepat dan dalam hitungan jam, 2 rumah rata dengan tanah. Sementara pemilik menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Fatur Rozin melaporkan dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. 2 rumah toko sembako dan bengkel tambal ban yang berada di Jalan Raya Narogong di Bogor, Jawa Barat juga hangus terbakar. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang menyambar tumpukan bensin eceran. Kebakaran ya, nih terjadi kebakaran di tempatnya. Jago merah dengan cepat melalap 2 ruko sembako yang berada di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu dini hari. Selain itu, bengkel tambal ban yang berada di sekitar lokasi juga hangus terbakar. 2 unit mobil damkar dari sektor Cilengsi diterjunkan. Petugas damkar sempat kewalahan memadamkan api karena toko dalam keadaan terkunci. Api akhirnya dapat dijinakan 1 jam kemudian setelah petugas menjebol pintu ruko. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar di bengkel tambal ban yang kemudian menyambar tumpukan bensin eceran. Menginformasikan bahwa terjadi 65 kebakaran di dekat PT Sika, yaitu bengkel ban. Selain bengkel ban, kami juga temukan ini ada kompresor untuk pengisian angin ya, sama ada liquid flammable juga, ada solar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, 2 warga tertabrak kereta komuter lain jurusan Bogor Jakarta di perlintasan Kebon Pedes, Kota Bogor. Ya, seorang korban merupakan anggota polisi ini tewas di lokasi kejadian. Jenazah Aibda AI, anggota Polsek Tanah Sareal Kota Bogor ini tersungkur usai tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Kebon Pedes, Kota Bogor, Rabu malam. Korban tewas di lokasi kejadian setelah terseret laju kereta sejauh 10 meter bersama 1 korban lainnya yang mengalami luka berat. Peristiwa tragis terjadi saat keduanya asik duduk di atas rel usai makan di sebuah warung sekitar lokasi. Awalnya kedua korban mengira kereta yang akan melintas datang dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun yang datang adalah kereta dari arah Bogor ke Jakarta sehingga kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri. Posisi tadi saya lagi makan, langsung ada suara teriak, "Au!" gitu, langsung kita samperin, pas dilihat udah ketabrak Pak, dari rel yang dari Bogor mau ke Jakarta gitu. Ada berapa orang? Berdua Pak. Mungkin dia keluar dulu ke sini, mungkin mau menuju ke sana atau seperti apa, kita kan tidak tahu. Yang jelas dia tidak sedang dinas, sedang izin karena menunggu istrinya yang mau sesar. Petugas lalu membawa tubuh korban ke RSUD Kota Bogor, sementara 1 orang lainnya mengalami luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Salak guna mendapatkan penanganan medis. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Putri Chandrawati, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dituntut sanksi 8 tahun penjara. Sementara itu Richard Eliezer, terdakwa untuk kasus yang sama, dituntut pidana 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu membuat sejumlah pengunjung sidang bereaksi.
Mereka protes saat jaksa menuntut Eliezer alias Baradae 12 tahun penjara karena dinilai jaksa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Karena menimbulkan kegaduhan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menghentikan sidang sementara. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Hakim bahkan sempat meminta bantuan petugas keamanan untuk menertibkan pengunjung sidang. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa Richard Eliezer menangis ketika akan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Atas tuntutan 12 tahun penjara tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan dalam tempo 1 minggu sejak tuntutan dibacakan. Di ruang sidang berbeda, Putri Chandrawati, terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang juga disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Rabu, dituntut 8 tahun penjara. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Atas tuntutan itu, Putri Chandrawati akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang pekan depan. Sementara itu, keluarga mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat yang mengikuti sidang melalui siaran televisi dari kediaman mereka di Kabupaten Muaro, Jambi, tak dapat menahan rasa kesal setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Ibu korban bahkan terpukul karena terdakwa tidak dituntut berat. Yang dilakukan Putri mulai dari Magelang. Semua saksi itu tidak ada mengetahui dan melihat. Bagi keluarga korban, tuntutan tersebut dinilai tidak adil karena peristiwa itu telah merenggut nyawa anggota keluarga mereka. Anak saya yang sudah terbunuh membuat saya semakin terpukul dengan tuntutan. Tak bisa saya kecil-kecil lagi betul ini. Ya terpukul itu saya, bukannya Putri. Saya yang kehilangan anak. Saya yang sudah habis nyawa saya dihabisin dan dibunuh. Sehari sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Jambi. Di informasi lainnya, menggeledah 6 ruangan DPRD DKI Jakarta. KPK menemukan bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bukti baru tersebut berupa dokumen dan bukti elektronik persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah dan diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah. Penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta Kebon Siri Jakarta Pusat Selasa malam berlangsung selama 4 jam. Secara berpencar, penyidik KPK keluar dari gedung DPRD dengan membawa sejumlah koper berisi dokumen. Hasil penggeledahan di 6 ruangan DPRD DKI termasuk ruang kerja Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD DKI M. Taufik, KPK menemukan bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bukti baru berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah yang juga melibatkan Perumda Saranajaya pada tahun 2018-2019. Menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di Pulau Gebang tersebut, sehingga kemudian diduga timbul kerugian keuangan negara. Kami akan mengumumkan siapa saja yang terkait sebagai tersangka, konstruksinya, dan juga termasuk kerugian keuangan negaranya berapa. Tetapi memang kemudian diduga bisa mencapai ratusan miliar. KPK juga memperketat pengamanan di gedung DPRD DKI Jakarta. Selain memeriksa kartu identitas diri para pengunjung, pihak pengamanan internal juga melarang wartawan masuk ke area gedung tersebut. Biasanya hanya ada penjagaan 1 atau 2 petugas PAMDAL alias pengamanan dalam. Kali ini penjagaan dipertebal menjadi 4 hingga 5 petugas. Selain penebalan penjagaan, petugas juga membatasi jumlah pengunjung dan pemeriksaan kartu identitas diri dan barang bawaan mereka. Johan Teruna dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,1 yang terjadi di Laut Maluku membuat warga di Kabupaten Morotai dan Tobelo, Maluku Utara panik.
Warga pun berhamburan keluar rumah dan mencari tempat terbuka untuk menyelamatkan diri. Goyang seperti ini. Beginilah suasana warga serta pegawai di kantor pemerintah Kabupaten Monotai, Maluku Utara lari berhamburan ke tempat terbuka saat gempa tektonik melanda pada Rabu siang. ASN semua lari berhamburan karena goyang sangat kuat seperti ini. Selain di Monotai, gempa tersebut juga dirasakan di Tobelo, Provinsi Maluku Utara. Kuatnya getaran gempa membuat warga panik keluar rumah menuju jalan raya dan tempat ketinggian. BMKG setempat mencatat gempa magnitudo 7,1 tersebut terletak di kedalaman 64 km bawah laut yang berpusat di 141 km Melongwane, Provinsi Sulawesi Utara. Gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi dengan kekuatan 7,1 dengan lokasi 2,8 lintang utara sampai dengan 127,11 bujur timur, kedalaman 64 km dengan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh isu yang tidak bertanggung jawab. Juri Samaneri melaporkan dari Monotai dan Tobelo, Maluku Utara. Pemirsa, angin puting beliung yang menerjang permukiman di Konawe, Sulawesi Tenggara mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan dan juga merobohkan pohon-pohon hingga jalanan ini pun sulit dilalui. Nah, sementara di Kabupaten Bandung, terjangan angin puting beliung merusak puluhan rumah warga. Sejumlah warga di kampung Lewiliang, Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi bergotong royong memperbaiki rumah mereka yang rusak diterjang angin puting beliung. Sedikitnya ada 40 rumah yang rusak akibat peristiwa itu. Bahkan 10 rumah mengalami kerusakan parah hingga ambruk. Peristiwa terjadi saat kawasan itu diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang. Kuatnya tiupan angin menerbangkan atap dan dinding rumah yang terbuat dari bilik bambu. Tidak ada korban jiwa, namun 5 kepala keluarga harus mengungsi karena rumah mereka rusak parah. Lagi duduk ke dalam. Tahu-tahu ya hujan gede, angin gitu. Itu yang merombak ke sananya, besar banget dari sini. Angin puting beliung juga menerjang permukiman desa La Lolona, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Akibatnya 2 rumah mengalami kerusakan dan sebuah mobil yang parkir tertimpa bangunan yang roboh. Terjangan angin puting beliung juga merusak sejumlah fasilitas umum dan banyak pohon tumbang di jalan lintas kabupaten sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar kawah di Pegunungan Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah diminta waspada dan tidak mendekat hingga radius 1 km dari bibir kawah. Ya, meningkatnya aktivitas 2 kawah, yakni kawah Sileri dan juga kawah Timbang, ini dinilai membahayakan warga terkait potensi ancaman semburan gas beracun. Ancaman semburan gas beracun dari kawah Sileri dan Timbang di Pegunungan Dieng, Kabupaten Banjarnegara bisa sewaktu-waktu saja terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas vulkanik kedua kawah. Meski sejak 14 Januari status kedua kawah naik menjadi waspada level 2, namun hingga Rabu masih banyak warga khususnya petani yang beraktivitas di ladang dekat kedua kawah. Ya, jadi mata takut. Cuman kan karena sudah biasa ya hati-hati sendiri. Ya. Kalau boleh masuk, udah jam berapa Pak area pertanian? Masuk ke sini ya jam setengah 8, jam 8. Saat sudah ada matahari ya. Kalau sebelum itu memang dilarang masuk ya? Ya dilarang masuk ya. Karena itu warga diminta menunggu matahari agak tinggi agar racun dan gas yang berpotensi disemburkan kawah cepat terurai oleh sinar matahari. Menghimbau semua kepada kepala desa yang sekitar di Timbang dan Sileri untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati, menjaga jarak radius minimal 1 km, dan tadi saya sampaikan untuk berangkat ke ladang atau kebunnya ini tidak terlalu pagi. BPBD Kabupaten Banjarnegara juga mengimbau warga tidak melakukan aktivitas dalam radius minimal 1 km dari kawah Sileri dan 500 meter dari kawah Timbang. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Di informasi berikutnya pemirsa, lahan persawahan seluas 16 hektar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Petani pun terancam gagal panen. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, banjir di persawahan justru semakin tinggi karena pintu air tertutup lumpur. Lebih dari 2 pekan sudah sekitar 450 hektar sawah di Desa Undaan Lor, Kudus, Jawa Tengah terendam banjir akibat luapan Sungai Juwana. Kondisi diperburuk dengan banjir yang justru semakin meninggi akibat saluran pintu pembuangan air menuju Sungai Wulan tertutup lumpur. 2 pekan menjelang waktu panen, petani justru terancam menghadapi gagal panen dengan kerugian yang ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Selain Desa Undaan Lor, lahan pertanian di sejumlah desa di Kecamatan Undaan juga masih terendam banjir. Sementara itu, tanaman padi milik warga di lahan persawahan seluas 16 hektar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur juga terancam gagal panen akibat terendam banjir. Banjir telah merendam area persawahan selama 3 hari terakhir karena hujan deras yang mengguyur kawasan Sidoarjo. Selain dampak dari hujan, air kiriman dari Afur Baling Putat yang meluber hingga merendam persawahan yang ditanami padi. Selain sawah, banjir juga merendam tanaman tebu yang berada di Desa Gempol pada lahan seluas sekitar 30 hektar. Warga berharap pemerintah bisa segera bertindak untuk mengatasi banjir, karena hingga kini kerugian yang dialami petani telah mencapai ratusan juta rupiah. Diduga mengalami remblong, sepeda motor yang dikendarai 2 gadis remaja mendarat dan tersangkut di genting rumah warga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, akibat kecelakaan itu keduanya pun mengalami luka-luka. Sejumlah warga berusaha memindahkan sepeda motor yang tersangkut di genting rumah warga di Dusun Puntingan, Desa Madia Gondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diketahui sepeda motor tersebut dikendarai 2 gadis remaja. Diduga karena rem tak berfungsi, motor naas itu mendarat di genting rumah warga. Peristiwa itu terjadi hari Minggu lalu. Saat itu kedua korban berboncengan naik sepeda motor dari arah Magelang menuju Ngablak. Di jalan yang menurun diduga sepeda motor mengalami remblong, laju kendaraan tidak bisa dihentikan hingga motor terlempar ke atas genting rumah dan tersangkut. 2 orang anak perempuan dari atas mungkin diberikan sudah blong remnya atau nyeplos gitu, terus ya sudah dari atas langsung terjun ke bawah nyangkut di genting salah satu rumah warga di sini. Meski jatuh di genting rumah, kedua korban yang masih berusia 12 tahun dan 13 tahun itu selamat. Keduanya mengalami luka ringan dan telah dirawat di rumah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, perampok bersenjata api menyantroni sebuah rumah di Jalan Magersari, Semarang, Jawa Tengah. Aksi perampok mencuri motor berhasil digagalkan seorang kakek yang mengetahui aksinya. Seorang pria beraksi seorang diri membawa pistol hendak mencuri motor di Jalan Magersari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Saat beraksi, pelaku mengetahui korban mengambil foto dirinya menggunakan ponsel. Pencuri motor ini pun menghampiri dan menganiaya korban. Ia pun sempat mengambil ponsel korban, kemudian kabur. Akibat penganiayaan, sang kakek mengalami luka di bagian kepala dan retak tulang di bagian tangan kanan dan kiri. Saat kejadian, pelaku dikejar warga dan tertangkap. Ia pun sempat dihakimi massa. Tim unit Reskrim Polsek Semarang Tengah segera mengamankan pelaku bernama Dian Muhanto, warga Semarang Utara. Petugas juga menyita senjata api rakitan yang dibawa saat beraksi serta ponsel milik korban. Kalau yang di Batan Sawo tidak terlaksana. Kemudian yang kejadian di Jalan Magersari tidak terlaksana. Karena yang di Magersari ketahuan warga, itu tadi Bapak Ibnu Umar yang sempat merekam, kemudian aksinya itu hanya melakukan penganiayaan dan merampas handphone milik korban. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menduga pelaku yang merupakan residivis telah beraksi di sejumlah lokasi lain. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, 3 murid sekolah dasar di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta nyaris menjadi korban penculikan 2 pria yang tak dikenal. Dalam aksinya, kedua pelaku beralasan diminta menjemput oleh orang tua ketiga siswi karena sedang terbaring di rumah sakit.
Petugas kepolisian dari Polsek Tanah Abang diterjunkan ke lokasi, yakni di salah satu sekolah dasar negeri di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Pasalnya, di sekolah ini dilaporkan terjadi upaya penculikan yang dilakukan dua pria tak dikenal. Dalam beraksi, kedua pelaku berdalih diminta untuk menjemput salah seorang murid karena orang tuanya sedang terbaring di rumah sakit. Beruntung korban tidak mudah percaya dan berlari menuju keramaian hingga selamat dari aksi penculikan. Upaya yang sama dilakukan dua pelaku dengan target murid yang berbeda. Ayo deh ikut sama om disuruh sama mama kamu gitu. Sedangkan ini anak gak pernah dijemput sama aku gitu kan, gak pernah dijemput sama aku. Jadi langsung teriak, apa sih gitu kan, langsung teriak gitu, apa sih? Terus dia langsung yang menghampiri ini langsung kabur begitu aja udah. Bagi orang tua ya khawatir ya, udah kan cemas juga kan. Udah setelah kejadian kayak gini udah mendingan aku jemput aja deh. Ironisnya, dugaan penculikan bukan pertama kali terjadi di sekolah ini, namun hingga 3 kali sejak awal Januari lalu. Kejadian tentunya berentet ya, sampai 2 kali ini yang saya inginkan. Saya pikir sudah aman, tapi ternyata ada laporan yang kedua kalinya, yaitu terjadi pada hari Seninnya. Nah barulah saya memang agak panik juga kenapa sampai ada laporan. Nah memang belum saya laporkan kepada Polsek Tanah Abang karena memang saya menunggu perkembangannya, dan akhirnya kalau seperti ini akhirnya ya memang ada niat juga, tetap saya berniat akan melaporkan ke Polsek Tanah Abang. Pihak sekolah akan terus memberikan edukasi sekaligus mengimbau pada para orang tua untuk bisa antar jemput buah hatinya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Diduga dianiaya, seorang anak balita perempuan berusia 2 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur meninggal dunia. Jasad korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan diotopsi. Sementara itu Satreskrim Polres Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan. Jasad Azila Februari berusia 2 tahun menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Rabu siang. Pemeriksaan itu dilakukan karena diduga kematian korban tidak wajar. Pada bagian pipi korban terdapat luka lebam, ia diduga telah dianiaya. Warga Jalan Sawi, Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengaku sempat mendengar tangisan korban. Bahkan kakek dan nenek korban sempat membawanya ke Puskesmas Pasar Rebo. Setahu saya jenazah udah di rumah sakit, Puskesmas. Saya baru dikabari. Setelah saya ke sana, saya tengok, oh betul anak ini sudah tidak ada nyawanya, sudah meninggal. 3 orang terdekat korban saat ini tengah diperiksa Polres Metro Jakarta Timur. Sudah kita amankan, tapi nanti lebih kronologisnya nanti setelah lengkap. Ini masih kita interogasi satu persatu, memang ada dugaan penganiayaan. Ya. 3 orang ini siapa aja Pak? Ya, pokoknya dari pihak keluarga terdekat. Oke? Ya, pokoknya keluarga terdekat. Makanya saya bilang tadi keluarga terdekat. Saya belum bisa bilang siapanya, karena ini masih di BAP dan langsung integrasi. Biarkan nanti kalau sudah selesai semua clear, pasti kita sampaikan secepatnya untuk masalah dugaan yang balik. Ya. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, polisi juga sudah menyelidiki tempat tinggal korban dan mengambil keterangan sejumlah warga. Tribowo melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, kita jeda sejenak, fokus lagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah tim presisi Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, seorang pria diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan di kamar sebuah hotel di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini berhasil dibekuk. Pelaku yang diduga teman kencan korban nekat menghabisi nyawa wanita itu karena tidak puas dengan layanan korban. Pria berinisial JO ini tak berkutik saat ditangkap aparat di tempat persembunyiannya di semak-semak pinggir sungai Kelurahan Kunden, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu pagi. JO diburu polisi selama 14 jam karena diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di kamar sebuah hotel di Blora, Jawa Tengah. Pria berambut gondrong dan bertato itu meringis kesakitan saat digelandang ke kantor polisi akibat kakinya dihadiahi timah panas petugas karena berusaha kabur saat diringkus.
Kepada petugas, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa perempuan tersebut lantaran tak puas dengan layanan korban yang tiba-tiba berhenti saat sedang melakukan hubungan intim. Pelaku marah dan kian kalap ketika korban minta bayaran. JU yang mengenal korban melalui media sosial itu lalu menghujani tubuh wanita itu dengan senjata tajam. Motifnya sendiri karena pelaku diduga kecewa terhadap pelayanan si korban, ya. Karena dia merasa belum puas, tapi si korban sudah minta berhenti. Hubungannya dihentikan, kemudian disuruh untuk bayar, dia merasa tidak puas. Peristiwa pembunuhan itu terjadi Selasa dini hari. Korban ditemukan di kamar lantai 2 hotel di kawasan Tunjungan dengan kondisi tubuh banyak luka sabetan senjata tajam di sekitar leher hingga kepala. Usai membunuh korban, pelaku terlihat kabur meninggalkan hotel tanpa berbusana. Akibat perbuatannya itu, ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 3 orang pengedar narkoba ditangkap berikut barang bukti sejumlah paket sabu dalam penggerebekan di Tulang Bawang, Lampung. Ibu salah satu pelaku bahkan jatuh pingsan saat menyaksikan anaknya digelandang polisi. Wanita ini pingsan setelah berulang kali memohon agar polisi yang melakukan penggerebekan di rumahnya di Desa Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung tak menyakiti anaknya, Awi, 18 tahun, lantaran menjadi kurir narkoba. Pada pengembangan lanjutan, polisi menangkap 2 orang lagi. Mereka adalah Robi Saputra, 34 tahun, sebagai bandar narkoba, dan Sahrul, 22 tahun, berperan sebagai kurir. Selain di Tulang Bawang, mereka juga mengedarkan sabu-sabu di Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Menangkap 3 tersangka yaitu RB, SH, dan WD, di mana didapatkan barang bukti yaitu 4 buah bungkus sabu, di mana SH dan WD adalah kurir dari RB. Dari ketiga tersangka, polisi menyita 4 paket sabu-sabu siap edar, timbangan digital, bong, dan senapan angin. Para tersangka kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Tim presisi Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas juga membubarkan sekelompok remaja yang sedang menggelar pesta minuman keras. Operasi pengamanan wilayah kembali digelar tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Utara Rabu malam. Saat berpatroli di kawasan Kampung Bahari Tanjung Priok, petugas mendapati sekelompok pemuda yang sedang menggelar pesta minuman keras. Para pemuda ini kemudian dikumpulkan dan digeledah untuk mencari barang-barang berbahaya yang lain termasuk narkoba. Meski tak menemukannya, petugas membuang minuman keras mereka sambil meminta para pemuda tersebut membubarkan diri dan kembali ke rumahnya. Silakan pulang. Kerja. Merusak kesehatan juga. Coba ya. Operasi pengamanan kemudian berlanjut ke sekitar stasiun Tanjung Priok. Di sini petugas mencurigai seorang pria pengendara sepeda motor yang baru keluar dari kawasan Kebun Pisang. Tunggu di sini dulu. Ambil. Kasih ke saya. Lu lepas gua. Setelah digeledah, petugas mendapati 1 paket sabu seberat 0,6 gram yang disimpan di dalam saku celananya. Pria ini kemudian digelandang ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang paman dan keponakan laki-lakinya ini menjadi korban penyerangan sejumlah orang di Medan, Sumatera Utara. Keduanya dianiaya menggunakan celurit hingga telinga salah satu korban terluka cukup parah. Kamera pengawas atau CCTV ini merekam dugaan aksi penganiayaan di depan kantor Lurah Belawan 2, Medan Belawan, Sumatera Utara. 2 orang pria tampak berlari setelah 3 orang tiba-tiba menyerang menggunakan celurit. Meski berhasil kabur, kedua korban yang diketahui paman dan keponakan itu mengalami luka akibat terkena tebasan senjata tajam di punggung. Sang keponakan bahkan terluka serius di telinga kanan hingga nyaris putus. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan untuk mendapat perawatan.
Aksi penyerangan itu terjadi saat keduanya sedang duduk di tepi jalan dekat rumah di Gang 7, Kelurahan Belawan 2, Senin malam. Tiba-tiba 3 orang pria yang turun dari mobil lalu menyerang mereka. Turun langsung membabi butakan kami tanpa ada sepatah kata pun. Itu Bang, kira-kira yang 3 orang ini tuh apa Bang? Abang kenal kah atau apa? Enggak, Anda? sama sekali enggak. Mereka pakai penutup wajah? Pakai sweater, kepala ditutup, ada topi pun di dalam. Udah, pakai masker. Aparat Polres Pelabuhan Belawan yang menangani kasus tersebut masih melakukan penyelidikan, termasuk mengejar para pelaku. Diduga keduanya jadi korban salah sasaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, 6 pelaku kekerasan seksual atas remaja putri di Brebes, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi. Kasus ini sempat berakhir secara damai, di mana keluarga korban ini mendapatkan imbalan sejumlah uang dari para pelaku. Inilah salah satu dari 6 tersangka pelaku pemerkosaan gadis berusia 15 tahun di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang terjadi akhir Desember 2022. Penangkapan dilakukan beberapa jam setelah polisi mendapat laporan adanya kasus pemerkosaan tersebut. Kasus ini sebelumnya dimediasi oleh oknum LSM dan kepala desa dengan iming-iming uang. Belakangan diketahui sebagian besar uang itu dinikmati oleh oknum LSM tersebut. Untuk tersangka yang sudah kita amankan sebanyak 6 orang, di mana pelakunya terdiri dari 1 orang dewasa dan 5 orang masih di bawah umur. Jadi awal kejadiannya ataupun kronologis kejadiannya bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pelapor melihat adanya pemberitaan melalui media tentang adanya kasus pemerkosaan yang mana diselesaikan secara mediasi di kantor ataupun di tingkat desa. Nah, melihat hal tersebut, kemudian pelapor memberikan pelaporan ke. Baju dan pakaian dalam korban telah diamankan, bahkan saksi juga telah dimintai keterangan. Ke-6 tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, seorang mantan guru honorer di Parepare, Sulawesi Selatan yang juga residivis kasus pencabulan sejenis terhadap siswa kembali ditangkap polisi. Kali ini ia mencabuli sejumlah siswa sebuah SMK swasta tempat ia mengajar. Mantan guru honorer sebuah SMK swasta ditangkap dan dibawa ke Mapolres Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Rabu atas laporan 3 siswa SMK tempat ia mengajar. Ketiga pelajar laki-laki itu mengaku dicabuli pelaku di area kuburan Kecamatan Bacukiki Barat saat mengikuti masa bimbingan fisik dan mental di sekolah mereka pada 19 Agustus 2022 lalu. Tapi para korban baru berani melaporkan perbuatannya tanggal 13 Januari 2023 setelah pelaku dipecat oleh pihak sekolah. Kini pelaku terancam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atas anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pernah tanda kutip residivis dalam perkara perbuatan cabul juga pada tahun 2012 dan sudah vonis tahun 2013 dan inkrah. Di informasi berikutnya, seorang bayi hidup ditemukan dalam sebuah tas di pinggir jalan raya di Lampung. Sementara itu di Yogyakarta diduga membuang bayi hasil hubungan dengan kekasihnya, seorang mahasiswi ditangkap polisi. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta ini ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah indekos temannya di kawasan Sleman. Perempuan asal Bima, NTB itu telah membuang bayi hasil hubungan di luar nikah di sebuah tempat sampah kawasan Bangunharjo, Sewon, Bantul akhir Desember lalu. Dalam pemeriksaan terungkap, ia melahirkan bayinya seorang diri di kamar mandi rumah indekosnya. Bahkan tersangka sempat jalan-jalan ke Malioboro beberapa saat setelah melahirkan dan membuang bayinya. Kehamilannya tak diketahui lantaran pelaku selalu mengenakan pakaian longgar dan juga kain sarung. Kemudian keterangan dari kos yang satu barengan dan kemudian menerangkan bahwa ada orang ini terbiasa pakai penutup sarung kain, kemudian terus setelah ini meninggalkan tempat. Nah ini kita dari petunjuk awal itu kemudian kita lidik lebih dalam lagi, kita kumpulkan alat bukti yang lebih kuat lagi, petunjuk-petunjuknya, keterangan saksi tidak cukup, kemudian kita cari keberadaan
tersangka dan kita temukan di wilayah Sleman. Ini udah kena hujan. Coba. Tuh bayi tangannya tuh. Ya Allah. Ya, ini diberitahukan penemuan seorang bayi masih hidup. Sementara itu di Lampung Utara, Lampung, sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan seorang pengendara motor di pinggir jalan raya Desa Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan. Bayi itu dibungkus kain flanel dan dimasukkan dalam sebuah tas jinjing. Sudah bersih. Dia dibedong tapi tidak diikat, digulung. Jadi dalam tas ya, di dalam tas warna hitam. Hitam ada peralatannya. Ada peralatannya, beserta popok segala macam ada. Kini bayi yang dinyatakan sehat itu dalam pengasuhan warga setempat, sementara polisi melakukan penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak berusia 5 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas pun mengamankan pelaku sebelum dihakimi warga. Korbannya mana, Om? Korbannya mana, Dok? Pria yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak berusia 5 tahun ini diamankan warga di pos Kampung Koneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa malam. Warga sempat geram terhadap ulah bejat pelaku. Pria berusia 48 tahun ini pun nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Kejadian bermula saat orang tua korban sedang memandikan anaknya. Sang bocah pun mengeluh sakit di bagian vitalnya. Orang tua korban juga menemukan bercak darah di pakaian. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang es kelapa tersebut diduga sudah berulang kali melakukan aksi bejatnya. Kemungkinan banyak. Katanya juga pengakuan ada anak-anak kecil sini juga udah dikatain mas jorok dia kalau ini. Dia suka megang-megang gitu. Pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang jelas pelakunya sudah diamankan atau ditahan. Saat ini sudah ada 2 korban yang melaporkan aksi cabul pelaku. Ia pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita kembali jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah kasus yang viral, sebuah video sekelompok ibu-ibu di Pacitan, Jawa Timur senam di serambi sebuah masjid apung. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Viral sebuah video sekelompok ibu-ibu di Pacitan, Jawa Timur senam di serambi Masjid Apung. Menghindari amarah warga, polisi mengumpulkan ibu-ibu serta meminta mereka untuk meminta maaf kepada warga di sekitar masjid. Inilah video sekelompok ibu-ibu yang tengah asyik senam di serambi Masjid Apung di kawasan Pantai Pancer Dor, Ploso, Pacitan, Jawa Timur. Video berdurasi 30 detik ini viral setelah salah satu pesertanya menjadikannya sebagai status di ponsel. Dinilai melakukan kegiatan yang tidak pada tempatnya, aksi ibu-ibu ini mendapat kecaman warga. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi langsung mencari orang-orang yang ada di dalam video. Mereka dikumpulkan di Masjid Apung serta diminta menyampaikan permintaan maaf secara langsung pada takmir masjid dan warga di sekitar masjid. Saya benar-benar menyesal, saestu dalam menyesal. Sama rekan-rekan saya semalam gak bisa tidur gara-gara ada berita kayak gitu. Akhirnya saya pagi ngumpul, saya inisiatif mau minta maaf. Kita kumpulkan, kita klarifikasi kegiatan mereka. Dan sudah jelas semua bahwa mereka khilaf, mengakui kesalahan, bahwa telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai di tempat peribadatan. Petugas berwenang belum memproses secara hukum atas kejadian ini karena tidak ada laporan secara resmi ke kantor polisi. Dirgo Siono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Seorang pria di Gorontalo nyaris tewas akibat lehernya dililit ular piton sepanjang 4 meter. Peristiwa penyelamatan korban oleh warga berlangsung dramatis. Dalam rekaman video amatir warga, seorang pria bernama Iko Kamsuah dililit ular piton sepanjang 4 meter di desa Waluhu, Bone, Bolango, Gorontalo.
Sejumlah warga di lokasi berupaya melepaskan lilitan ular dari leher korban. Warga semakin panik setelah korban mulai lemas dan kesulitan bernafas karena lilitan ular yang semakin menguat. Nyawa korban berhasil terselamatkan setelah warga mengiris tubuh ular itu menggunakan senjata tajam. Ular tersebut tujuannya untuk ditangkap langsung untuk diisi di karung. Tapi sebelum diisi di karung, ular tersebut sempat meliuk batang lehernya. Setelah dia merasa sudah agak sesak napas, dia teriak lagi untuk memanggil penduduk yang di sekitar situ untuk minta bantuan. Peristiwa ini bermula ketika warga digegerkan dengan kemunculan ular piton yang kerap memakan ternak ayam milik warga setempat. Korban yang saat itu berhasil menemukan ular secara tak terduga justru diserang oleh hewan reptil tersebut. Afrianto Usman melaporkan dari Bone Bolango, Gorontalo. Sementara itu, seekor ular piton sepanjang 4 meter tiba-tiba tampak di kamar mandi rumah warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas terpaksa membobol tembok karena posisi ular yang berada di balik tembok tersebut. Petugas harus terlebih dulu membobok tembok rumah untuk menarik ular keluar. Setelah sekitar 1 jam berusaha, petugas akhirnya bisa mengevakuasi ular. Sebelumnya keberadaan ular piton berbobot 8 kg ini diketahui pemilik rumah saat ular tampak di saluran pembuangan air kamar mandi, lalu menyelinap ke belakang rumah warga hingga menghilang di balik tembok. Khawatir ular masuk rumah, warga lalu meminta petugas pemadam kebakaran mengevakuasinya. Kalau kendala susah, ini posisinya ular nyelip dia dari tembok tetangga sama tembok kamar mandi korban. Ya itu mungkin kendalanya, kita harus membobok tembok dulu. Diduga ular berasal dari rawa dekat permukiman warga. Rencananya petugas akan menyerahkan ular kepada komunitas pecinta reptil untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Di informasi lainnya, pemirsa, cuaca buruk menyebabkan harga beras terus naik di daerah. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, harga eceran beras premium dan medium semakin mahal, naik 20% sejak sepekan terakhir. Kelangkaan stok beras jenis medium terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur berakibat naiknya harga beras. Dari data Food Station pada 17 Januari 2023, stok beras hanya berjumlah 20.000 ton dari seharusnya berjumlah 45.000 ton per hari. Ironisnya dari total stok di Pasar Induk Beras Cipinang, sebagian besar beras adalah beras jenis premium. Kelangkaan ini membuat harga beras medium melonjak naik melebihi harga eceran tertinggi menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Pedagang beras pun mengaku kecewa dengan lambatnya respon pemerintah, apalagi kenaikan harga sudah terjadi sejak Agustus lalu. Kondisi tergantung sama pemerintah. Kalau pemerintah untuk menurunkan harga secepatnya, satu-satunya beras impor sesegera mungkin dikeluarkan, lantaran beras DN yang kita harapkan dari Sulsel itu masih tersendat, masih terkendala. Itu satu-satunya untuk menghancurkan, untuk menurunkan harga itu adalah beras impor. Meski tidak terjadi kelangkaan, harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat juga terus merangkak naik sejak awal tahun 2023. Di pasar tradisional Induk Mandalika, beras berkualitas premium dijual para pedagang Rp12.000 per kilogramnya, naik rata-rata Rp2.000 dari harga semula. Kenaikan harga beras cukup memberatkan masyarakat karena harus mengeluarkan uang tambahan guna membeli bahan pokok utama. Tapi sekarang lebih mahal lagi, tambah mahal lagi, tambah susah. Jadi, harga mulai naik ke? Berapa 1 minggu yang sekarang? Tembus yang paling super sekarang 11.000 per kilo ya? Iya, 11.000. Biasanya beli di ini ya, di eceran. Pedagang memperkirakan naiknya harga beras karena stok di pasaran berkurang akibat petani gagal panen serta pasokan beras dari luar daerah terkendala pengirimannya karena cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, bantuan kemanusiaan kembali dilakukan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dan MTech Group. Bersama dengan Yayasan St. Louis Panga disalurkan 1 mobil ambulans kepada Klinik Harapan Kita di Lambing, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mobil ambulans bantuan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama MTech Group dan Yayasan St. Louis Panga diserahkan kepada Klinik Harapan Kita di Lambing, Kabupaten Kutai Barat. Ambulans tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan darurat untuk menolong pasien. Pada kesempatan yang baik ini, ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih Indosiar dan SCTV, juga kepada MTech Group. Penyaluran bantuan sudah 16 kali dilakukan dengan sasaran daerah terpencil yang sangat membutuhkan ambulans. Semua ini terrealisasi atas kerjasama yang baik dengan YPP, SCTV, dan MTech Group. Harapan kami kerjasama kita akan berlanjut ke unit-unit berikutnya dimanapun di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Pihak Klinik Harapan Kita merasa senang karena keinginannya mendapatkan ambulans akhirnya terwujud. Rasa syukur dan terima kasih dan berbangga kami boleh menerima 1 unit ambulans untuk klinik kita Lambing, di mana hal ini sangat membantu kami dalam mewujudkan pelayanan kasih dan mewujudkan karya keselamatan kepada banyak orang. Saat ini mobil tersebut sudah tiba di Klinik Harapan Kita di Lambing, Kutai Barat setelah menempuh perjalanan darat dari Samarinda. Mobil tersebut kini sudah siap dimanfaatkan untuk kegiatan medis. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. 6 rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Kami hadir usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, 6 rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk Kampung Masjid, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal oleh pemiliknya. Warga panik menyelamatkan barang saat 6 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kampung Masjid di Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah lain. Api diduga berasal dari rumah salah seorang warga yang tidak sedang berada di rumah. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Kasus kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Melakukan penodongan pada 3 pelajar SMP di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang pemuda ditangkap dan nyaris diamuk warga. Pria ini diamankan usai melakukan penodongan pada 3 pelajar SMP di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pelaku dan rekannya menghadang para korban yang sedang berjalan kaki dan menodongkan senjata tajam dengan tujuan merampas telepon genggam. Korban yang berteriak memancing perhatian warga. Salah satu pelaku berhasil ditangkap, sementara pelaku lainnya melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan petugas, diduga pelaku kerap melakukan aksi kejahatan jalanan karena ditemukan 2 senjata tajam dan obat keras dari balik jok sepeda motornya. Itu diikutin dari dia pulang jalan kaki sampai dia diikutin sampai ketemu dia ditanya alamat sambil dikeluarkan senjata tajam. Kita beralih ke informasi lain. Dari pekan ke-19 BRI Liga 1, Persebaya Surabaya menang besar 5-0 di markas Persita Tangerang. Ya, Marcelino Ferdinand menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak 2 gol.
Persebaya Surabaya meraih kemenangan meyakinkan 5 gol tanpa balas saat bertandang ke markas Persita Tangerang di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore. Pemain muda Persebaya Marcelino Ferdinand menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak 2 gol masing-masing di menit 26 dan 47. Baju hijau unggul semakin jauh di menit 62. Tendangan bebas Rizky Ridho meluncur deras ke gawang Persita tanpa mampu dihalau kiper Dika Bayangkara. Tim tamu memperbesar keunggulan di menit ke-80. Rekrutan anyar Persebaya, Paulo Victor, mencetak gol dari titik putih usai terjadi pelanggaran di area terlarang. Pemain berpaspor Jepang So Yamamoto menutup pesta gol Persebaya lewat aksi individunya pada menit 86. Menang 5-0, Persebaya naik ke urutan 8 klasmen, sedangkan Persita tertahan 1 strip di bawahnya. Sementara itu pemirsa, persiapan dilakukan Persija Jakarta menjelang laga menghadapi tuan rumah Persis Solo dalam laga lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-19. Kemenangan akan membuka peluang Macan Kemayoran menggeser posisi PSM Makassar dari puncak klasmen jika mereka berhasil mengalahkan Laskar Sambernyawa malam nanti. Bermain di Stadion Maguwoharjo menghadapi Persis Solo, seluruh pemain Persija siap diturunkan malam nanti. Dalam latihan terakhirnya, Macan Kemayoran mematangkan taktik dan strategi untuk membongkar lini pertahanan Persis Solo. Raihan 3 poin dari Persis Solo akan menempatkan Persija Jakarta di puncak klasemen sementara menggeser PSM Makassar. Meski tidak mendapat dukungan langsung dari supporter fanatiknya, Laskar Sambernyawa bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Persija Jakarta. Untuk mengasah taktik dan strategi jelang laga tersebut, skuad Persis Solo pun menggelar latihan di Stadion Maguwoharjo dipimpin langsung pelatih kepala Persis Leonardo Medina. Kepada para pemainnya, pelatih asal Meksiko meminta fokus menyerang untuk memenangkan laga. And for me, it's nothing special. Because nothing special about the opponents. With all due respect for the opponents, but we are building our own game model, and we are trying to be the hardest opponent to everyone. We don't think a lot in the opponents like Persija or like everyone, because we are building a very good and a very strong game model for us. Selain harus bermain di luar kota Solo, Persis Solo juga harus bertandang tanpa dukungan supporter fanatiknya karena tidak mendapat izin dari pihak kepolisian setempat dengan alasan keamanan. Persis memilih Stadion Maguwoharjo untuk laga kandang karena di Stadion Manahan yang menjadi home base mereka digunakan untuk ajang Piala Dunia U20. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Beda, gerakan anak muda yang mendorong berbagai inisiatif transformasi di masyarakat menyatakan dukungan kepada Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Ya, Menteri BUMN ini dinilai memiliki rekam jejak di dunia persepakbolaan yang cukup baik. Selaku Ketua Beda, berani, energik, dahsyat amanah, Samar Amandi dan Pangeran Siahaan mendukung Erick Thohir mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir memiliki rekam jejak di dunia persepakbolaan yang gemilang, lantaran sebelumnya pernah mengelola Inter Milan, salah satu klub legendaris di Serie A Italia. Sementara di Indonesia, Erick pernah menjabat sebagai pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PP Perbasi periode 2006 hingga 2010. PSSI ini bukan masalah kita nggak bisa main bola. PSSI ini masalah manajerial, masalah kebutuhan orang yang profesional dan berani untuk menyelesaikan. Dan saya percaya itu semua dimiliki oleh Pak Erick Thohir. Saat di Kementerian BUMN, Erick Thohir juga menyapu bersih oknum tak bertanggung jawab dan membuat kementerian yang dipimpinnya semakin berjaya untuk membangun Indonesia. Kita semua tahu masalah bola Indonesia itu apa, kita tahu semua. Kita tanya mana netizen pun juga netizen tahu pasti. Tinggal masalah siapa eksekusi. Ini bukan soal pintar-pintar, tapi soal keberanian, soal nyali. Dan kami percaya di Beda yang punya nyali itu Pak Thohir.
Sebelumnya, Erick Thohir telah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 pada hari Minggu 15 Januari lalu. Kongres Luar Biasa PSSI atau KLB PSSI akan berlangsung pada 16 Februari 2023 mendatang dengan pemilihan yang diikuti oleh 87 pemilik suara. Ciraca Niago dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati hari ulang tahun ke-28, Indosiar memborong semua makanan milik pedagang di sejumlah kota di tanah air. Aduh, enak banget. Nah, ini selanjutnya Indosiar juga akan membagikan makanan itu kepada warga secara gratis. Indosiar menggratiskan makanan kepada masyarakat yang hendak sarapan di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Warga dapat makan sepuasnya dengan cuma-cuma yang merupakan program bertajuk Ditraktir Indosiar. Tempat makan Bude terpilih karena pemiliknya yang sudah tua dan harus membiayai pengobatan suaminya. Selain traktir makan gratis, Indosiar juga memberikan bantuan uang tunai 2,8 juta rupiah kepada pedagang yang terpilih. Sudah salah satu penjual yang sudah sepuh, sudah di atas 50 tahun, dan beliau juga sebagai tulang punggung keluarga karena suami beliau juga sakit-sakitan. Jadi kita bantu untuk sebagai bantu kita gini. Sekali. Mudah-mudahan yang ngasih rezeki, panjang umur, makin banyak rezeki, alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih sekali. Mudah-mudahan kru Indosiar sehat, walafiat, panjang umur, murah rezeki. Oke. Di Manado, Sulawesi Utara, warung Oma Eci di Kelurahan Bubinyur, Wanaea terpilih menjadi tempat makan gratis di Traktir Indosiar Rabu pagi. Anak-anak hingga orang dewasa rela mengantre demi mendapatkan makanan gratis tersebut berupa bubur Manado atau tinutuan, mie cakalang, gorengan, hingga nasi kuning. Selain makan gratis, program di Traktir Indosiar juga memberikan kejutan bantuan modal usaha sebesar 2,8 juta rupiah bagi pemilik warung makan yang terpilih. Ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang datang dari Indosiar. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai kalian. Amin. Selamat ulang tahun kepada Indosiar yang ke-28 dan Indosiar luar biasa. Indosiar mentraktir makan gratis juga menyasar warga di Lorong Soya, Ambon, Maluku. Indosiar yang berulang tahun ke-28 memborong makanan seorang pedagang yang berjualan di lorong DPRD. Warga kemudian menikmati makanan tersebut secara gratis. Di antaranya apa saja itu? Lalapan ayam, gado-gado, soto Betawi. Tahun, terima kasih Indosiar makan gratis di warung saya. Selamat tahun Indosiar yang ke-28, luar biasa. Makan gratis dalam rangka merayakan HUT ke-28 Indosiar juga digelar di sejumlah daerah lainnya di tanah air. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini, dan usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.